Amin. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan Mu'azzatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat adalah Habib Ahmad Kamil Barokbah. Pada beliau fa'ahli falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang kami cintai, yang kami hormati dan juga yang kami patuhi, para orang tua hadirin muslimin yang hadir pada acara pagi menjelang siang ini dalam peringatan Haul Syekh Ki Haji Ali Omar Thayyib, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah. Yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapatkan barakah dari Allah. Dan mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga waktu-waktu kita bisa digunakan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat kelak, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal ikhwan rahimakumullah, ini nunggu adzan soal nanggung. Hadirin wal ikhwan rahimakumullah, kita cukuplah merasa mulia kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, kalau kita mencintai Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan wa'a'adhu karamatan dzikrun nabiyil karim, asa bidzikrihi wa hubbihi nugim. Paling agungnya kemuliaan, paling besarnya kemuliaan menyebut nama Nabi yang mulia. Asa, mudah beliau berharap mudah-mudahan kita dengan menyebut Nabi, dengan mencintai Nabi bisa diistiqamahkan oleh Allah, bisa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya jangan sampai dengan kehidupan duniawi yang sedang kita alami membuat kita berpisah dari Nabi Muhammad, membuat kita menjauh dari Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Nabi tidak akan mulia. Orang yang berhubungan selalu dengan Nabi, orang yang mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad, itulah orang yang mulia. Beliau katakan salah satu cara menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad adalah bersolawat kepadanya, menyebut namanya, salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi bi. Solawat
menyebut namanya itu sebagai bentuk menyambung ruh kita dengan ruh Nabi besar Muhammad. Sehingga jangan menjauhkan lisan ini dari Rasulullah. Jangan menjauhkan kehidupan ini dari Nabi Muhammad. Walaupun kita sibuk di atas dunia ini, ada aktivitas-aktivitas kita, namun jangan sampai melupakan Nabi Muhammad. Jangan sampai menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itulah letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat. Salah satu contoh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Azan. Sayyidina Bilal ibn Rabah, beliau ketika Rasulullah sudah wafat, beliau izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan kota Madinah dan pergi menuju ke negeri Syam. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan wahai Bilal, tetap di sini kau. Sehingga kata Bilal bin Rabah, kenapa? Apa sebab kau yang menyelamatkan saya dari Umayyah, sehingga kau membeli saya dan kau memerdekakan saya, sehingga kau melarang saya untuk saya meninggalkan kota Madinah ini? Apakah kau lakukan itu semua wahai Abu Bakar untuk kamu atau untuk Allah? Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, apa maksudnya kamu wahai Bilal? Kalau memang kau merdekakan aku untuk kamu, maka saya akan siap mengabdi kepada kamu. Saya akan siap berkhidmat kepada kamu. Tapi kalau kamu lakukan itu untuk Allah, maka jangan larang saya untuk meninggalkan kota Madinah ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya lakukan itu untuk Allah, maka silakan kau pergi meninggalkan kota Madinah ini. Alasan Bilal meninggalkan kota Madinah bukan benci dengan Madinah, tapi karena dia selalu terkenang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga berangkat Bilal ke negeri Syam. Setelah sekian lama ada di negeri Syam, di satu malam Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Dengan Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ila mata hadzal jafa ya Bilal, sampai kapan kau akan menjauh dari aku wahai Bilal? Coba kalau kita renungkan kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad itu dilontarkan kepada kita, diarahkan kepada kita. Ila mata hadzal jafa ya umat. Coba kalau kita bertanya, kapan, sampai kapan kau akan menjauh dari aku wahai diri? Apa sikap kita? Apa yang akan kita lakukan kalau ada ucapan seperti itu dari Nabi Muhammad? Bilal orang yang tidak jauh dari Nabi Muhammad, yang hanya fisiknya tidak lagi tinggal di kota Madinah, tapi kehidupannya, pikirannya, hatinya selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang dekat dengan Nabi, orang yang selalu berjuang untuk Nabi akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Bilal ditegur oleh Rasulullah, ila mata hadzal jafa ya Bilal, sampai kapan kau akan menjauh dari aku wahai Bilal? Maka terbangun itu Sayyidina Bilal dari tidurnya, kemudian menangis begitu deras, air mata yang keluar. Langsung dia pergi meninggalkan negeri Syam menuju ke kota Madinah. Tidak ada berhenti sedikit pun selama perjalanan agar cepat sampai di makam Nabi Muhammad. Ketika sudah tiba di kota Madinah, ada di depan kuburan Nabi, bersimpuh itu Bilal di kuburan Nabi besar Muhammad dengan derayan air mata, dengan tangisan yang besar. Karena apa? Karena dia mendapatkan teguran dari Rasulullah. Ya ikhwani, kita ini jauh dari Nabi. Bukan fisik kita jauh dari Nabi, hati kita jauh dari Nabi Muhammad, pikiran kita jauh dari Nabi Muhammad, kehidupan kita jauh dari Nabi Muhammad. Coba ucapan itu selalu kita ingatkan. Kalau Nabi ngomong ila mata hadzal jafa ya Kamil, ila mata hadzal jafa ya fulan, ila mata hadzal jafa ya umat, apa yang akan kita lakukan?
Sedangkan ketika kita dekat sama Nabi, berhubungan dengan Nabi, perhatian akan datang dari Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada kemuliaan kalau saya datang selain dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berpelukan mereka. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, atasmah antu adzin lana, apakah kau berkenan untuk mengumandangkan adzan kepada kami sebagaimana adzan yang kau kumandangkan di hadapan Rasulullah? Maka Sayyidina Bilal menolak. Bagaimana aku sanggup mengumandangkan adzan kalau setiap aku adzan keluar dari tempat ini manusia yang mulia yang melihat aku adzan. Dan saat ini kalau aku adzan tidak ada lagi manusia tersebut yang melihat aku adzan. Ditolak permintaan Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar, berpelukan mereka berdua sama. Sayyidina Umar pun meminta Bilal untuk adzan. Tapi ditolak oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, karena sebelumnya dia menolak Sayyidina Abu Bakar dengan tolakan yang sama. Tiba-tiba datang Al-Hasan, datang Al-Husain, mengatakan, wahai Bilal, apakah kau berkenan untuk mengumandangkan adzan untuk kami sebagaimana kau kumandangkan adzan untuk kakek kami Nabi Muhammad? Maka apa jawaban Bilal? Wahai Hasan, wahai Husain, kalau Abu Bakar minta, aku mudah untuk menolaknya. Kalau Umar meminta, aku mudah untuk menolaknya. Tapi kalau untuk kalian berdua, aku tidak sanggup menolaknya. Takut permintaan kalian berdua yang aku tolak, nanti di hadapan nabimu Nabi Muhammad, permintaan aku juga akan ditolak oleh Rasulullah. Bentuk orang yang mencintai Nabi dan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini satu pelajaran buat kita ikhwani. Di zaman seperti ini, yang kita mengetahui zaman ini, kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Ushulul Ilmiyah, setiap zaman itu tidak terlepas ada yang baik, ada yang buruk. Ada wong soleh, ada wong toleh. Ada wong ahli ibadah, ada wong ahli maksiat. Ada yang fasik, ada yang mukmin. Setiap zaman pasti ada. Sehingga kita bisa mengetahui zaman ini zaman baik atau zaman bukan. Lihat mana yang lebih mendominan, mana yang lebih banyak. Kalau di zaman itu kebaikan yang lebih banyak, kesolehan yang lebih banyak, wong baik yang banyak, wong soleh yang banyak, aulia yang banyak. Bahkan yang ditokohkan, yang diutamakan, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang diidolakan orang solehnya, yang diidolakan aulianya. Maka bisa kita katakan itu zaman soleh, zaman istiqamah, zaman yang baik. Sebagaimana zamannya Nabi Muhammad, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in. Walaupun di zaman itu ada keburukan, walaupun di zaman itu ada orang yang berbuat buruk, tapi tidak sebanyak orang yang berbuat baik. Tapi kalau kita hidup di zaman kemaksiatan merajalela, perbuatan zalim sudah merajalela, tokoh-tokoh yang zalim, tokoh-tokoh yang jahat diidolakan, ulama-ulama yang dijadikan panutan. Sehingga ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, yang hanya mencari ridha Allah, sulit jalan mereka untuk membimbing umat. Karena dicari kesalahannya, dicari apapun agar mereka tidak leluasa mengajak umat berada di jalan Allah. Ketika kita sudah mendapatkan zaman itu, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Orang fasik lebih ditampilkan daripada orang mukmin. Orang zalim lebih diutamakan daripada orang yang baik. Maka kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu zaman adalah zaman syarr wa fitnatin wa bala. Zaman yang jelek, zaman yang fitnah, dan zaman yang penuh ujian. Bisa kita lihat, kita hidup di zaman apa saat ini? Apa yang lebih banyak? Dan siapa yang lebih diutamakan? Siapa yang lebih ditokohkan?
siapa yang lebih diidolakan. Maka kalau kita sudah tahu berada di zaman siapa kita ini, maka dari situ lihatlah, kalau memang ini zaman keburukannya lebih banyak, orang buruknya lebih banyak, maka lihatlah bagaimana orang-orang yang hidup sebelum kita, yang mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati hal ini satu bukti kalau selain Nabi bisa sampai sama Allah, selain sahabat bisa sampai kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita itu Nabi, itu sahabat. Ini ada contoh orang-orang yang kita peringati hal mereka tidak hidup di zaman Nabi, mereka tidak hidup di zaman sahabat, mereka tidak hidup di zaman tabi'in, tapi mereka pacak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saling tolong menolong, bukan hanya orang hidup dengan orang yang hidup, orang yang meninggal pun bisa membantu orang yang hidup. Dengan apa? Membaca kebaikan-kebaikan mereka, membaca perjalanan hidup mereka yang baik. Itulah Nabi perintahkan kita, uzkuru mahasina mautakum. Yang disebut kebaikan wong meninggal bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dicerita-ceritakan, tapi dijadikan pelajaran. Mereka punya akhlak ini, mereka punya kebaikan ini, itu yang buat mereka sampai kepada Allah. Kita pun juga kalau punya akhlak itu, kalau punya perbuatan itu, buat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Wong mukmin itu cerminnya wong mukmin. Jadikan pelajaran setiap melihat keadaan seseorang. Kenapa wong ini pacak jadi aulia? Kenapa wong ini jadi wong dibenci oleh Allah? Kenapa dia dekat sama Allah? Kenapa dicintai oleh Nabi Muhammad? Oh karena ini, oh karena ini. Itulah para sahabat. Kalau Nabi ngomong akan datang kepada kalian wong yang menjadi penghuni surga, apa yang mereka tanyakan? Apa dia amalan kau nih? Apa dia yang kau gawe ke? Biar apa? Biar aku juga pacak menjadi wong yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Yang mereka cari adalah bagaimana bisa menjadi wong seperti itu. Makanya al-hul adalah salah satu cara membangkitkan semangat kita. Apalagi di zaman ini yang kita dibuat takut, di zaman ini yang kita dibuat susah, di zaman ini yang kita dibuat sempit untuk bergerak melakukan aktivitas, apalagi untuk urusan akhirat. Lihat perjalanan hidup mereka, susahnya mereka, bagaimana cobaan yang mereka dapati, tapi mereka tidak jauh dari Allah. Mereka tidak jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap menggunakan waktu-waktunya yang di situ mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bantuan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu ikhwani, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini, ayo kita tanamkan niat kita dari hari ini. Mulai dari saat ini dan seterusnya, ayo kita juang sama-sama. Berjuang sama-sama untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad, lebih dekat dengan syariat Nabi Muhammad, lebih dekat dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad, lebih dekat dengan para pejuang-pejuang syariat Nabi Muhammad, lebih dekat dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, lebih dekat dengan adab-adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Pasangkan niat agar kita mulia sebab Nabi Muhammad. Karena itu yang diinginkan oleh kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita nyingok ulama, mereka sudah jadi mulia karena Nabi. Kadang-kadang beberapa hari yang lalu saat meninggalnya Ustadz Nawawi, kita banyak begebutan. Ini ditulis oleh Ustaz Ali Bahsin dalam status WA-nya. Begebutan kita megang ginggo-ginggonya. Bau ngaso hilang. Tapi pas mereka masih ada, kita dah galak marah. Pas mereka masih hidup, kemana kita? Kita sibuk nyai dunia. Kita sibuk jauh dari mereka. Pas mereka lah meninggal, bau dicari. Bau kita sedih. Memang dekat sama ulama bukan kewajiban. Duduk di majelis ilmu bukan kewajiban. Tapi belajar ilmu yang pokok itu fardu ain. Makanya pelajaran masalah meninggal ke sunnah tidak berdosa. Wong meninggal ke sunnah tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Tapi dia telah menyia-nyiakan waktunya. Dia meninggalkan keutamaan yang besar dengan ibadah sunnah tadi. Dia meninggalkan keutamaan besar dengan adab tadi.
Makanya kata para ulama, la ta'syik illa kullal ghali. Jangan punya keinginan kecuali hal-hal yang mahal, hal-hal yang lezat, hal-hal yang mewah. Wala tardo bidun illa sakhiful khali. Dan tidak ada yang ridho, tidak ada yang puas dengan hal yang sepele kecuali wong kati akal. Kecuali wong yang tak kati akal, wong kosong akalnya. Maka oleh karena itu, ini ada ulama kita yang masih hidup, ada majalis mereka, ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Jangan disio-siokan kesempatan ini. Jangan nunggu mereka meninggal baru kita sedih, baru kita nak berebutan marahi mereka. Kenapa pas merasa hidup tidak berebutan ngambil ilmu dari mereka? Padahal kalau kita dapat ilmu dari mereka, yang untung juga kita kalau kita pacak tahu bagaimana menyelamatkan di kehidupan yang banyak orang jauh dari Nabi Muhammad, yang banyak orang berani melakukan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad untuk mereka tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta dengan ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dekat dengan ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang semangat di dalam memperjuangkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat hari ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat hari ini berkah sahibul haul, berkah para ulama, berkah para aulia, dan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni segala dosa kita, Allah menghapus segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan berkah orang-orang yang dicintai oleh Allah yang hadir di tempat ini, yang kita tidak tahu pasti di antara mereka ada orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita banyak dosa, kita sadar kita banyak salah, tapi kita juga tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas ampunannya, Allah Maha besar ampunannya. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Kami sadar kami banyak salah ya Allah, tapi kami berjanji ya Allah, kami tidak akan mengulangi lagi berbuat salah tersebut ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, agar wabah, agar musibah yang kau sedang berikan kepada kami bisa engkau angkat ya Allah, bisa kau hilangkan ya Allah, karena kami kembali kepadamu ya Allah, karena kami taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburan mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, terangkan kuburan mereka ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam syurgamu ya Allah. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, para ulama-ulama kati yang hadir di tempat hari ini ataupun yang tidak hadir, yang masih hidup bersama kami, panjangkanlah usia mereka ya Allah. Lindungilah mereka dari segala bentuk keburukan ya Allah. Berikan kesehatan kepada tubuh mereka ya Allah. Berikan kekuatan di dalam batin yang mereka ya Allah. Terutama guru kami, Imam kami Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syahab. Panjangkan usia beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, berikan perlindunganmu yang besar kepada beliau ya Allah. Jaga beliau, hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan beliau ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami siap untuk selalu memperjuangkan apa yang telah dijuangkan oleh beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad, masukkan kami bersama Nabi Muhammad di dalam syurgamu, mendapatkan ridhomu, dan jangan kau haramkan kedua mata kami ya Allah, agar kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad, agar kami bisa melihat wajah Nabi Muhammad, agar kami bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan kami orang yang celaka ya Allah. Kami tidak kau izinkan untuk melihat Nabi Muhammad, kami kau tidak izinkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Karim, muliakan kedua mata kami ya Allah, izinkan kami untuk melihat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berkah sahibul haul dan berkah orang-orang yang kau cintai, bangkitkan kami di hari kiamat berada di barisan Nabi Muhammad, berada di rombongan orang-orang yang kau cintai, dan mendapatkan ridhomu ya Allah, ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan darimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jazakumullah khairal jazak. Yang terhormat